Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, namaku Elvina Rahmadani dengan nomor induk mahasiswa 2042278 Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2020. Di sini, aku akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu membangun peradaban Islam dari UII dan merefleksikan peran dan keteladanan pendiri dari tokoh UII. Kita sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia minimal mengetahui sedikit tentang sejarah peradaban Islam, sejarah UII, dan siapa saja sih tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam membangun UII dan menjadikannya universitas swasta terbaik di Indonesia. Oke, di sini aku akan membagi ke dalam dua topik. Yang pertama, kita analisis dulu nih faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kejayaan, keruntuhan, dan bangkitnya kembali peradaban Islam. Yang kedua, merefleksikan atau melaksanakan peran apa saja dan keteladanan yang dicontohkan oleh pendiri dari tokoh UII. Kontribusi dari para tokoh yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang mahasiswa UII. Oke, masuk ke topik yang pertama. Sebelumnya, apa sih pengertian peradaban Islam itu? Pengertian peradaban secara umum adalah hasil dari usaha yang dilakukan manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Peradaban dipahami sebagai akumulasi dari dinamika manusia dalam konteks ruang dan waktu, di mana mereka mengelola sumber-sumber alamnya dalam bentang sejarah, produk-produk ilmu, pemikiran, seni, dan lain-lain serta penjelmaan fisiknya. Sedangkan peradaban Islam adalah manifestasi iman di dalam seluruh aspek kehidupan. Lanjut ke sejarah perkembangan peradaban Islam dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, masa pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir, masa modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mendukung kemajuan peradaban Islam? Yang pertama, dari faktor politik, adanya perpindahan ibu kota negara dari Syam ke Baghdad, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. Dan yang kedua, dari faktor sosiografi, antara lain adanya peningkatan kemakmuran umat Islam, luasnya wilayah kekuasaan Islam, dan khalifah yang mencintai ilmu. Selanjutnya, untuk faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam adalah adanya konflik keagamaan, perebutan kekuasaan di kalangan istana, persaingan antar bangsa, lemahnya pemerintahan pusat, dan kemerosotan perekonomian. Terus bagaimana sih cara membangun peradaban Islam dari UII? UII sebagai universitas yang berlandasan nilai-nilai Islam terus-menerus berusaha mengaktualisasikan ajaran ilahi ke dalam seluruh kehidupan akademik, sosial, dan kemasyarakatan. Upaya transformasi nilai-nilai keislaman dimulai dengan mengintegrasikan ajaran Islam di dalam sebuah paduan etos dan budaya organisasi yang akan diterapkan kepada karyawan dan dosen. Setiap aktivitas keluarga besar UII selain dilandasi semangat profesionalitas, juga mengandung nilai-nilai keislaman yang mendalam. Untuk itu, keluarga besar UII dituntut aktif mewujudkan nilai-nilai Islam, inovasi, dan kesempurnaan dalam rangka membangun peradaban Islam yang gemilang di masa mendatang. Lanjut ke topik yang kedua, kita akan membahas
membahas tentang merefleksikan peran dan keteladanan pendiri dari tokoh UII, utamanya pada kepemimpinan, juga keseharian beliau dan kontribusi beliau yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Terdapat banyak sekali tokoh-tokoh pendiri UII. Di sini saya akan memberikan contoh dari Dr. Sarjito. Beliau lahir di Desa Purwodadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada tanggal 13 Agustus 1889. Beliau seorang dokter dan rektor ketiga UII pada tahun 1961 sampai 1970. Sebagai seorang dokter, beliau telah menciptakan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya obat penyakit batu ginjal dan obat penurun kolesterol. Beliau juga menciptakan vaksin anti penyakit infeksi untuk tipes, kolera, dan disentri. Beliau juga seorang peneliti yang menggunakan pendekatan multidisipliner. Beliau menjadi rektor selama kurang lebih 7 tahun. Dalam masa kepemimpinannya, UII menjadi kampus yang sangat pesat. Status kampus disamakan. Fakultas mencapai 22 dan memiliki cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Sarjito dikenal sebagai sosok pemimpin yang berdedikasi tinggi, jujur, terbuka, dan selalu bekerja keras tanpa pamrih. Ia tak pernah mau menerima gaji dari UII selama menjabat sebagai rektor. Peran dan kontribusi Sarjito dalam membangun politik nasional telah disumbangkan terutama dalam hal penguatan jati diri bangsa dan kerangka ideologi negara, yaitu Pancasila. Untuk mengenang jasanya, nama beliau diabadikan sebagai nama rumah sakit terbesar di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Sarjito, dan dijadikan nama gedung kuliah umum Universitas Islam Indonesia. Kesimpulan, kita sebagai mahasiswa harus bisa mengimplementasikan baik di bidang kita masing-masing apa yang sudah kita peroleh di kelas atau ilmu di mana saja yang kita dapatkan. Jadi kita harus terus berjuang, pantang menyerah, gigih seperti apa yang dicontohkan oleh beliau dalam membangun Universitas Islam Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.